dengan nomor NPM 1910631240028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukman Derajat bin Wadi. Saya dari kelas KOR 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dawiyah. Saya dari program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan kelas 3A. NPM saya 191063124448. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari senam untuk osteoporosis. Pasien osteoporosis dianjurkan untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat yang baik untuk tulang, salah satunya dengan rutin berolahraga. Namun jenis olahraga yang dilakukan tentu saja tidak bisa sembarangan. Jenis olahraga yang paling dianjurkan untuk pasien osteoporosis adalah senam dan beberapa olahraga sejenis. Lalu, tingkat keparahan osteoporosis dan risiko patah tulang tiap orang berbeda-beda. Maka ada baiknya untuk mencari tahu tingkat keparahan penyakit dan gejala osteoporosis yang Anda alami. Dengan begitu, dokter bisa membantu menentukan jenis olahraga yang cocok. Namun, umumnya latihan beban dan latihan ketahanan merupakan dua jenis olahraga yang dianjurkan untuk dilakukan pasien osteoporosis. Latihan beban adalah olahraga yang dilakukan dengan menggunakan kaki sebagai tumpuannya. Manfaat dari senam untuk osteoporosis adalah untuk menguatkan kembali tulang-tulang yang mengalami kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramadan dari Ilmu Keolahragaan kelas A dengan nomor NPM 1910631240028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukman Derajat bin Wadi. Saya dari kelas KOR 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dawiyah. Saya dari program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan kelas 3A. NPM saya 191063124448. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari senam untuk osteoporosis. Pasien osteoporosis dianjurkan untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat yang baik untuk tulang, salah satunya dengan rutin berolahraga. Namun jenis olahraga yang dilakukan tentu saja tidak bisa sembarangan. Jenis olahraga yang paling dianjurkan untuk pasien osteoporosis adalah senam dan beberapa olahraga sejenis. Lalu, tingkat keparahan osteoporosis dan risiko patah tulang tiap orang berbeda-beda. Maka ada baiknya untuk mencari tahu tingkat keparahan penyakit dan gejala osteoporosis yang Anda alami. Dengan begitu, dokter bisa membantu menentukan jenis olahraga yang cocok. Namun, umumnya latihan beban dan latihan ketahanan merupakan dua jenis olahraga yang dianjurkan untuk dilakukan pasien osteoporosis. Latihan beban adalah olahraga yang dilakukan dengan menggunakan kaki sebagai tumpuannya. Manfaat dari senam untuk osteoporosis adalah untuk menguatkan kembali tulang-tulang yang mengalami kerusakan. Saya akan melanjutkan paparan dari teman saya, yaitu gerakan senam osteoporosis yang disarankan. Jadi, senam osteoporosis dapat memperkuat otot-otot tubuh seperti perut, bokong, maupun pinggul, memperbaiki postur, mengurangi rasa sakit, serta meningkatkan keseimbangan tubuh penderitanya. Berikut beberapa gerakan-gerakan senam yang disarankan bagi penderita osteoporosis. Yang pertama, ada bicep curl. Bicep curl, gerakan ini dapat dilakukan sambil duduk maupun berdiri. Untuk melakukan gerakan ini, perlu menyiapkan resistance band atau bisa juga dengan barbel seberat 1,5 hingga 2 kg. Untuk menggunakan barbel, taruh beban pada masing-masing tangan, lalu angkat beban ke arah dada hingga otot bicep lengan berkontraksi. Setelah itu, turunkan lengan ke posisi awal. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 8 hingga 12 kali dalam 2 set. Bagi pengguna resisten band, hanya menginjak
salah satu sisi alat ini menggunakan kaki sebelum melakukan tarikan seperti saat mengangkat dumbbell pada sisi satunya. Yang kedua, ada squat. Squat merupakan gerakan dalam senam osteoporosis yang berguna untuk memperkuat bokong dan bagian depan kaki. Untuk melakukan gerakan ini, buka kaki hingga selebar pinggul terlebih dahulu supaya keseimbangan tetap terjaga. Diperbolehkan untuk meletakkan tangan di atas perabotan yang kokoh. Setelah itu, tekuk lutut dan mulai berjongkok secara perlahan. Pastikan tubuh tetap dalam kondisi tegak saat melakukan gerakan ini. Kencangkan bokong sebelum berdiri ke posisi semula. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hingga 12 kali sesuai kemampuannya. Selanjutnya, ada hip leg lift. Untuk melakukan gerakan ini, buka kaki hingga selebar pinggung. Setelah itu, pusatkan berat badan ke kaki kiri. Lalu angkat kaki kanan ke samping. Pastikan kaki kanan tetap dalam kondisi lurus ketika diangkat dan tingginya kurang dari 15 cm di atas lantai. Ulangi sebanyak 8 hingga 12 kali sebelum tumpuan berpindah ke kaki kanan. Gerakan dalam senam osteoporosis ini berguna untuk meningkatkan keseimbangan tubuh dan memperkuat otot-otot sekitar pinggul. Jika merasa kesulitan ketika melakukan gerakan ini, diperbolehkan untuk berpegangan pada perabotan kokoh untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ada foot tombs. Foot tombs merupakan salah satu gerakan dalam senam osteoporosis yang memanfaatkan hentakan kaki. Gerakan ini diketahui dapat membantu memperkuat tulang pinggul penderita osteoporosis. Untuk melakukan gerakan ini, hanya perlu menghentikan kaki ke tanah dengan kencang. Setelah 4 kali pengulangan, lakukan gerakan serupa dengan menggunakan kaki yang lain. Boleh berpegangan pada benda kokoh seperti perabotan rumah tangga atau pagar jika kesulitan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Rafika Adawiyah. Kelima, yaitu ada standing on one leg. Gerakan ini tergolong sangat mudah. Gerakan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan keseimbangan kalian. Caranya, kalian hanya perlu mengangkat salah satu kaki sambil berpegangan pada sebuah parabot yang kokoh. Setelah 1 menit, turunkan secara perlahan sebelum kalian mengulangi gerakan yang sama pada kaki satunya lagi. Yang keenam, yaitu ada ball sit. Untuk melakukan gerakan ini, Anda perlu menyiapkan gym ball. Pertama, duduklah pada bola tersebut dan pastikan telapak kaki Anda dalam posisi rata dengan lantai. Sambil menjaga keseimbangan, pastikan tubuh Anda tetap dalam posisi tegak. Lalu letakkan kedua tangan di samping tubuh dengan bagian telapak menghadap ke depan. Jika memungkinkan, Anda dapat diminta untuk menahan posisi tersebut selama 1 menit sebelum kemudian berdiri dan mengulanginya kembali. Latihan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Ball sit berguna untuk memperkuat otot perut dan meningkatkan keseimbangan Anda. Yang ketujuh, yaitu ada hamstring curl. Dilakukan dalam posisi berdiri. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat otot-otot pada bagian belakang kaki Anda. Untuk melakukan hamstring curl, Anda diharuskan untuk membuka kaki hingga selebar bahu terlebih dahulu. Anda diperbolehkan untuk berpegangan pada perabot yang kokoh untuk menjaga keseimbangan. Sambil mengontraksikan otot pada bagian belakang, salah satu kaki ke arah bokong. Setelah itu, kembalikan kaki ke posisi semula dengan menurunkan secara perlahan. Ulangi gerakan sebanyak 8 hingga 12 kali. Sebelum kemudian berganti ke kaki satunya lagi. Dan yang terakhir yaitu shoulder lift. Seperti halnya bicep curls, gerakan ini membutuhkan bantuan dumbbells atau resistance band. Dapat dilakukan dengan cara duduk maupun berdiri.
Anda harus meletakkan tangan tepat di samping tubuh Anda. Setelah itu, angkat beban secara perlahan tanpa mengunci siku Anda. Ketika mengangkat beban, usahakan tinggi tangan tidak melebihi bahu kalian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hingga 12 kali. Jika memungkinkan dan masih memiliki tenaga, lakukan gerakan dalam 2 set. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.